Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanidal. Saya mahasiswa dari Uniba, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi manajemen. Sebelum itu saya ingin mempromosikan di mana tempat saya sedang membuat video, yaitu di studio favorit ya, di mana studio favorit ini adalah salah satu tempat mungkin bagi kawan-kawan yang mempunyai bakat dalam bermain musik atau ingin menyalurkan lagu-lagunya, tapi tidak ada alat-alat mungkin di rumah. Nah, bisa datang ke studio favorit, tentunya dengan harga yang murah. Mungkin juga kawan-kawan ada yang ingin recording juga bisa di sini. Langsung saja, kalau ada yang berminat langsung datang ke sini, studio favorit. Baik, saya akan menyampaikan tentang definisi manajemen strategi, yaitu ilmu dan seni untuk mengatur dan mengelola di mana manusia mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, jadi mengapa ada strategi manajemen? Ya tentunya untuk mengalahkan pesaing. Nah, yang kedua, manajemen strategi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada perumusan strategi, yang dimana isinya mungkin ada visi dan misi, ada peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, ada tujuan jangka panjang, ada strategi alternatif, dan pemilihan strategi. Nah, yang kedua itu ada implementasi strategi, yang mana itu dalamnya itu ada sasaran tahunan, kebijakan, motivasi pekerja, pengalokasian sumber daya, dan yang ketiga ada evaluasi strategi, di mana di situ dalamnya ada tujuan internal eksternal, penilaian kinerja, tindakan koreksi. Nah, selanjutnya di sini ada kunci dari manajemen strategi. Strategi atau yang biasanya strategis di situ yaitu kayak seperti orang yang membuat strategi gitu loh. Biasanya itu seperti CEO gitu ya. Yang kedua itu ada ada pernyataan visi. Nah, jadi seperti apa sih visi kita tuh ingin jadi apa gitu loh, contohnya gitu kan ya. Misalnya dalam setiap brand tuh ada visi dan misi mereka, di perusahaan pun ada visi dan misi mereka gitu ya. Yang ketiga itu ya misi, dan yang keempat itu peluang dan ancaman eksternal, sesuatu di luar kontrol organisasi, seperti keadaan ekonomi, sosial, kultur, demografi, lingkungan, dan lain-lain mungkin. Yang kelima, di situ ada kekuatan dan kelemahan internal aktivitas yang dapat dikontrol dengan baik atau buruk yang berkaitan dengan kompetitif, seperti aktivitas fungsi manajemen, marketing, dan keuangan. Nah, yang keenam itu ada sasaran jangka panjang. Yang ketujuh ada strategi, kegiatan yang berpotensi mengungkit perusahaan melalui keputusan manajer. Yang kedelapan itu ada sasaran tahunan. Yang ke-9 itu ada aturan kebijakan dalam menggapai sasaran perusahaan dalam fungsi pedoman pembangunan perusahaan, konsistensi, dan koordinasi dalam perusahaan. Nah, fungsi manajemen strategi. Nah, jadi di sini kita memiliki fungsi dari manajemen strategi tersebut, yaitu adalah proaktif, reaktif. Yang pertama, yang kedua itu adalah fungsi pokok. Yang ketiga itu ada komunikasi. Nah, yang keempat di situ ada fungsi finansial, dan yang kelima itu ada fungsi non finansial. Terus alasan sebagai perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi itu apa sih? Yang pertama, ada struktur penghargaannya yang buruk, ya kan? Itu pasti. Yang kedua ada pemborosan waktu, yang ketiga terlalu mahal, yang keempat malas, yang kelima takut gagal, dan keenam terlalu percaya diri. Nah, etika bisnis dan perencanaan strategi, prinsip yang dibangun dalam organisasi yang menjadi petunjuk dalam menentukan keputusan dan perilaku perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang visi dan misi. Nah, jadi pengertian seperti visi itu mengapa kita harus memiliki peran penting dalam visi dan misi gitu. Karena di situ dalam visi dan misi itu yang pertama tuh ada kesamaan tujuan perusahaan. Yang kedua, standar untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana yang sama. Yang keempat, membantu menerjemahkan tujuan perusahaan. Nah, itulah tujuan dari visi dan misi. Mungkin hanya ini
yang bisa dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih?